Halo traders, halo Maxian, kembali lagi ya di acara webinar kami di Maxco Futures bersama saya dan juga Pak Aldo yang seperti biasa kita akan bahas ya mengenai tips dan trik mengenai technical analysis berkaitan dengan price action. Tapi sebelum itu, saya akan menginformasikan bahwa di hari ini pasar relatif libur karena kita tahu di Amerika masih Thanksgiving holiday ya. Sebenarnya pasar di hari Kamis kemarin malam tidak ada begitu banyak pergerakan dan itu akan berlangsung hingga hari ini ya dan juga nanti malam. Jadi bisa dipastikan volatilitas akan menurun dan volume yang akan besarnya itu mungkin terjadi di hari Senin. Jadi sangat wajar kalau misalkan nanti Senin terdapat semacam gap ya ataupun ada semacam pergerakan yang ekstrim di awal sesi Asia seperti itu. Oke, itu saja mungkin. Dan kalau misalkan kita lihat ya, sebelum kita mulai, kita akan ke kalender ekonomi terlebih dahulu ya. Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di hari ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan adanya informasi mengenai retail sales di Kanada ya. Diproyeksikan ini akan membuat Canadian dollar mengalami supporting karena secara data ada semacam improvement ya. Dan juga di jam 9.45 waktu Indonesia Barat, itu akan rilis data PMI dari Amerika itu sendiri. Jadi, volatilitas tidak begitu banyak karena masih libur, dan mungkin ekstrimnya itu mungkin terjadi di hari Senin mendatang. Jadi rekan-rekan bisa santai pada saat ini dan tidak begitu banyak yang bisa ditradingkan karena volatilitas relatif rendah. Tapi untuk mengambil 10 hingga 30 pips masih bisa didapatkan karena pergerakannya relatif bisa di antara range 20 hingga 40 pips ya per hari seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini ya, data yang akan rilis dan kita mendapatkan tadi pagi inflasi dari Jepang yang meningkat rekan-rekan. Jadi ada potensi di bulan Januari nanti mungkin dari sisi BOJ akan merubah kebijakannya jauh lebih ketat, yakni melakukan quantitative tightening. Kalau ini ya, kalau inflasinya masih relatif di atas 3%. Kita bisa lihat bulanannya pun meningkat, kemudian core-nya pun meningkat, inflasi tahunannya headline-nya meningkat. Jadi ada kemungkinan di bulan Januari nanti BOJ mungkin ada sedikit merubah nada bicara untuk bersikap jauh lebih hawkish lagi seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk materinya. Mungkin saya akan serahkan ke Pak Aldo ya untuk menyampaikan materi mengenai price action itu sendiri. Silakan Pak Aldo. Oke, terima kasih Pak Adam untuk informasinya pada siang hari ini ya mengenai tentang di minggu ini apakah ada event-event yang akan terjadi, dan kita tahu ya bahwa Thanksgiving ini masih berlanjut hingga hari ini, jadi memang pergerakan market ini cukup slow. Namun harus hati-hati ya karena nanti di hari Senin mungkin bisa terjadi high impact yang memang sudah terjadi di hari Kamis dan Jumat dikarenakan low impact tersebut. Oke, mungkin langsung aja kita bahas ke materinya. Pada siang hari ini kita akan mengenal tentang basic dari price action itu sendiri seperti apa sih. Oke, kita akan mengenal ya price action itu apa. Chapter pertama kita akan bahas ini. Yang harus kita ketahui dari chapter pertama, kalau kita berbicara tentang price action, berarti kita ngomongin suatu teknik trading yang digunakan untuk membaca harga. Nah, teknik ini berangkat tuh dari istilah yang namanya price action, yaitu segala kegiatan yang didasarkan pada pergerakan harga di masa lampau. Jadi, untuk mengetahui next harga itu bergerak kemana, apakah dia naik, dia turun, atau dia sideways, itu tercermin dari aktivitas yang terjadi di masa lalu. Makanya, price action ini sendiri, kalau tidak ada history yang sebelumnya apa, maka tidak bisa diidentifikasi. Perlu membaca historinya masa lalu apa, barulah kita mau melakukan prediksi harga untuk mendapatkan harga yang sesuai. Kemudian hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam price action? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kondisi pasar. Yang kedua, mengidentifikasi titik support resisten. Yang ketiga, mengidentifikasi candlestick. Yang keempat, mengidentifikasi event berita yang akan muncul.
Yang kelima, mengidentifikasi time frame yang digunakan. Oke, jadi ada 5 pembahasan ya, dan kita akan mulai dari nomor yang pertama. Yang pertama, kalau kita ngomongin tentang kondisi market, itu nggak hanya sekedar bullish, sideways, ataupun bearish. Tapi kita juga harus mengerti tentang 4 market fase, di mana ini biasanya berkaitan dengan bullish, bearish, dan sideways. Yang pertama, ada yang disebutnya dengan akumulasi atau accumulation ya. Akumulasi ini biasanya terjadi ketika impact yang sudah terjadi itu baik terjadi penurunan yang drastis, tiba-tiba akan mengalami sideways yang cukup besar atau yang kita sebut dengan accumulation. Kemudian ketika harga sudah break daripada akumulasi, ini akan menandakan bahwa akan terjadi pergerakan baru yang kita sebut dengan uptrend. Nah, ketika uptrend ini sudah tercapai, akan kembali terjadinya namanya distribution. Nah, distribution ini adalah sideways, tapi berbeda dengan accumulation, di mana sifatnya distribution ini adalah untuk melepaskan, mengembalikan harga ke titik harga awal, supaya terjadinya dinamika, yaitu bullish, bearish, dan sideways. Jadi kalau ditanya, konsolidasi ini atau kondisi pasar ini, ya kita harus paham 4 fase ini. Yang pertama ada accumulation, yang kedua uptrend, yang ketiga distribution, dan downtrend. Kemudian yang ke chapter 4, kita harus membahas tentang support resisten ini apa aja sih yang harus digunakan. Support resisten itu sebenarnya ada banyak, tapi yang sering digunakan tetap 3, seperti yang saya bahas sebelumnya ya. Nanti kalau teman-teman mau cek pembahasan apa itu classic support, dynamic, dan harmonic, lebih detailnya teman-teman bisa cek YouTube-nya Mexico ya. Yang pertama, pastinya tetap menggunakan classic support resisten untuk mengetahui mana support kuat, mana support lemah. Kemudian dynamic support resisten itu menggunakan alat bantu moving average dalam menentukan di mana sih titik-titik dinamisnya daripada support resisten ini sendiri. Jadi dengan moving average, teman-teman tahu, oh misalnya harga sudah tidak bisa menembus area moving average. Itu menandakan bahwa menjadi dynamic support baru untuk harga bergerak naik. Begitu juga ketika harga tidak bisa menembus resisten, karenanya ada moving average, maka itu disebut dengan dynamic resistance. Yang ketiga kita sebut dengan harmonic support resistance, yaitu kita berbicara soal caranya melihat Fibonacci itu seperti apa. Jadi dengan kita melihat angka-angka Fibonacci, kita selalu trading dengan pembalikan arah atau reversal. Nah, biasanya reversal ini terjadi di 61,8. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya akan bahas di topik webinar selanjutnya mengenai Fibonacci ya. Atau teman-teman juga bisa buka tentang YouTube-nya Mexico, ada membahas tentang Fibonacci juga saya pernah, itu bisa langsung dicek aja dan bisa langsung dipelajari. Nah, barulah kita akan masuk tentang candlestick. Jadi tadi yang pertama apa? Kita sudah belajar tentang kondisi pasar, yang kedua support resisten, yang ketiga ini wajib sekali kita paham penggunaan candlestick pattern. Candlestick pattern ini adalah untuk membantu kita dalam menganalisa bagaimana pergerakan market sebelumnya. Candlestick ini juga bisa dipakai di berbagai macam pasar trading ya, ataupun financial market, baik itu kripto, forex, komoditas, indeks, dan stok US, dan lain-lainnya. Di mana ini mempunyai peranan jauh lebih banyak daripada 2 sebelumnya. Kalau tadi kan kita yang 4 fase, kemudian support resisten, yang candlestick ini mempunyai peranan lebih tinggi sekitar 90% untuk mempengaruhi keberhasilan kita dalam membaca price action. Candlestick itu sebenarnya jenisnya ada banyak ya, tapi saya sudah siapkan menjadi 3 saja. Nanti teman-teman bisa kontak Mexico untuk bisa mempelajari cheat sheet ini, nanti bisa mendapatkan apa yang harus dipelajari. Kalau misalnya kita lihat, di sini ada bullish, ada bearish, dan netral. Kita harus tahu, kalau misalnya candle-candle bullish, berarti dia mempunyai penentuan untuk baik itu secara reversal dan continuation, kemudian juga bearish sama dan
ada netral. Netral ini berarti bukannya dia tidak memihak buy atau sell, tapi netral di sini juga bisa sifatnya sebagai reversal, bisa juga sebagai continuation. Tapi yang perlu diwajib pelajari ada 3 ini ya, yang bisa menjadi patokan Bapak Ibu dalam mempelajari candlestick pattern untuk membantu kesuksesan dalam trading price action. Yang keempat, yaitu kita membahas tentang economic calendar. Kenapa sih kita bahas economic calendar? Jadi economic calendar ini juga punya peranan penting. Contohnya, pada hari ini ataupun kemarin, itu kan terjadi Thanksgiving ya teman-teman semua, ataupun Bapak Ibu yang sudah hadir. Impact yang ditimbulkan dari Thanksgiving itu membuat low liquidity terhadap berbagai macam market. Yang punya dampak signifikan itu adalah gold. Kenapa? Karena beritanya sedang Thanksgiving ya. Dan ketika Thanksgiving ini ada, ini membuat pergerakan market tidak seimpulsif seperti biasanya. Sehingga kita hanya bisa menunggu atau kita hanya bisa melihat terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk kembali. Tapi dari tools tambahan ini, kita juga mengetahui misalnya kita mau trading di hari Senin atau di hari Jumat seperti ini. Kita bisa dulu cek berita apa aja yang punya kategori high impact, low impact, dan medium. Nah, ekonomi kalender itu ada banyak, ada investing, ada trading ekonomi, ada forex factory, dan lain-lain sebagainya. Ekonomi kalender ini tergantung dari berbagai macam website. Kebetulan contoh yang ada di samping kanan Bapak Ibu semua, ini merupakan contoh yang ada di investing, di mana Bapak Ibu lihat kalau ada namanya impact, itu artinya seberapa besar berita ini dapat mempengaruhi pergerakan pasar. Kalau misalnya dia penunjukannya ada 3, menyala warna hitam semua, itu artinya high impact. Kalau cuma 2 itu medium, kalau 1 adalah low impact. Tapi perlu diperhatikan jenis berita yang muncul itu apa? Apakah berita tentang suku bunga, inflasi, pengangguran, consumer, atau lain-lain sebagainya. Kalau misalnya berita-berita penting yang keluar, seperti suku bunga, nah itu akan membuat pergerakan market akan cukup besar. Tapi kalau yang muncul hanya sifatnya speak saja dari berbagai member, baik itu di bank sentral lain-lainnya, itu biasa hanya 2 atau 1. Seperti itu ya, harap dipahami. Kemudian yang terakhir adalah time frame. Kenapa saya taruh ini terakhir? Karena kalau kita sudah mempelajari tekniknya, kita harus tahu kita mau masuknya sebagai apa. Price action itu bisa digunakan sebagai day trader, swing trader, or scalping trader. Ada satu hal yang saya akan tunjukkan, yaitu di mana kalau misalnya kita menggunakan sebagai day trader, maka kita wajib selalu menggunakan daily dan H4 ini sebagai roadmap plan-nya. Kalau kita swing, berarti kita bisa masuk ke weekly dan daily. Kalau kita scalping, berarti akan jauh lebih pendek lagi, yaitu di M30, M15, M5, H1, dan M1. Itu bisa scalping. Kenapa? Karena ya memang kita harus tahu apa yang kita perhatikan. Jadi kita menentukan dulu nih, posisi kita misalnya kita tahu nih market saat ini lagi libur atau low impact. Berarti kalau kita jadi day trader dan swing trader, itu akan membuat pergerakannya cukup lama berjalan. Tapi kalau scalping dalam low liquidity seperti ini masih bisa untuk dapat sekitar 10 hingga 30 pips. Jadi tergantung peranan kita seperti apa. Oke, itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita bahas chart juga. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai chart ataupun aplikasinya price action, nanti saya akan tunjukkan habis ini. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Saya kembalikan ke Pak Adam. Baik, terima kasih Pak Aldo ya. Penjelasannya cukup menarik ya mengenai price action. Jadi kalau saya tekankan bahwa price action itu merupakan sebuah analisa teknikal berbasis pengamatan terhadap
chart itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang Anda lihat di dalam grafik itu adalah bagian dari price action. Mau itu support resisten, mau itu tools teknikal, kayak trend line, indikator, candlestick, chart pattern, itu adalah bagian dari price action itu sendiri. Nah, mungkin di sini ada beberapa request ya Pak Aldo, mungkin dari sisi aplikasi Maxco di sini lumayan ya bertanyanya. Dari sisi gold nih mau kemana? Karena kan tidak bergerak kemana-mana nih di sekitar 90-an nih. Nah, kira-kira nanti potensi untuk di minggu depan seperti apa plannya? Dan juga mungkin bisa sedikit bahas dolar indeks nih, karena aset sejuta umat ternyata. Oke. Ya. Oke, saya bahas dulu ya. Kita lihat bahwa dalam keadaan Thanksgiving ini membuat pergerakan market cukup slowly ya. Dari tadi kita perhatikan ini range-nya di 93, 94, 92, 91, 90. Dan kalau kita lihat memang dalam tren besarnya ini masih dalam fase penurunan ya. Karena di sini kita lihat ada double top, kemudian harga retest dan harga belum sempat terjadi kenaikan kembali. Dan kalau misalnya kita lihat secara H1, ini penurunannya jauh lebih jelas daripada biasanya. Dimana kalau dilihat juga penurunannya sudah mulai terlihat ya beberapa kali dan supply area masih belum bisa ditembus. Ini menandakan bahwa masih akan terus melemah. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa pada area ini, area demand, ini terdapat support yang masih bisa menahan harga itu semua untuk masih belum di break, yaitu di 90. Proyeksi saya, kalau misalnya harga masih tertahan pada level area di bawah ini, yaitu di sekitar 91 hingga 88, dan ini memang belum tembus, maka ada potensi untuk harga ini di-push naik ke atas, tapi harus menunggu swing low-nya terbentuk. Jadi harga akan turun seperti ini, kemudian akan naik kembali. Karena apa? Karena memang dia butuh katalis, ataupun dari sisi teknikalnya, dia butuh dalam bentuk swing low agar ini bisa membantu kenaikan harga itu semua terjadi kenaikan kembali. Selama itu belum ada, maka masih akan terus stay dalam range ini dan ini masih akan cenderung lama hingga nanti masuk di jam London yaitu di jam 4 sore, kemudian juga nanti masuk di jam US walaupun nanti malam kita tahu ada berita juga ya dari PMI, tapi kita masih melihat bahwa selama harga masih tertahan di 90 dan 89, selama itu belum di break, maka ini masih akan ada potensi kenaikan, dan potensi kenaikannya sampai di berapa Pak? Kalau saya melihat potensi terdekat itu masih di 97. Jadi ini targetnya 97 tembus, maka otomatis akan mengejar area 2001. Jadi masih akan dalam range sideways dan ini masih akan dalam fase yang kita harus tunggu ya. Dan memang sideways ini membosankan, tapi selama harganya masih sesuai dengan plan kita, kita masih bisa bertahan ya. Dan jangan greedy, karena kalau misalnya sideways kita greedy, habis. Karena titik sideways itu kalau kita mau ambil buy juga bisa salah, mau ambil sell juga bisa salah. Jadi kita tetap tenang dalam mengambil keputusan. Terus bagaimana dengan pergerakan untuk secara weekly-nya? Karena kan teman-teman ada yang tanya untuk weekly plan. Kalau weekly plan, kalau misalnya melihat di hari Senin, ini pasti akan terjadi penurunan kembali ya. Tapi ini masih belum terlihat sekarang karena memang candle-nya belum berganti. Dan secara Fibonacci kalau ditarik dari titik high ke titik low, ini masih terjaga di 61,8 ya. Kalau misalnya lihat di daily lebih jelas. Nah, ini masih terjaga ya di area 82 dan 78 ini menjadi key level penting dari gold itu sendiri. Kalau misalnya gold sudah break 82 dan 78, barulah kita boleh berubah ataupun melakukan short selling. Kenapa? Karena level area 61,8 dan triple 6 ini sudah ditembus. Tapi kalau area ini memang dia sempat terjadi penurunan, kemudian dia naik lagi, ini bisa menjadi faktor bullish trend yang jauh lebih kuat. Dan mungkin
bisa saja akan naik secara bertahap ke 2000 dan terus naik sampai memang nanti di awal tahun di 2024 bulan Januari. Makanya kita masih akan melihat, tapi targetnya memang untuk weekly akan ada koreksi setelah ini ketika dia sudah sampai di 2000 dan dia nggak kuat, dia akan koreksi ke 82 hingga 78 dan ketika sudah sampai di sini tidak ditembus, maka plannya akan naik, tapi kalau ditembus short selling akan kembali terjadi lagi ya, dan ini akan membuat plannya makin berjalan dengan baik. Itu untuk XAU. Kemudian kita akan bahas dari sisi DXY. Kita tahu DXY ini yang seperti Pak Adam bilang, aset sejuta umat ya, di mana sering ditradingkan atau sering dilihat. Untuk Pak Adam sendiri juga sudah memproyeksikannya bahwa akan terjadi penurunan dan saya melihat hal yang sama. Mungkin area demand ini menjadi patokan terakhir ya untuk harga ini turun karena di sini ada area support yang sempat di sini bikin base dan kemudian di break terus retest dan dia naik lagi, berarti tahun ini bisa menjadi penurunan lanjutan untuk DXY turun kembali ya. Kalau misalnya DXY turun kembali, berarti goldnya ada potensi untuk dia naik kembali ya. Dan ini bisa ditargetkan akan turun ke 102,6 hingga 101,983. Seperti itu Pak Adam. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan? Nah, untuk teman-teman Zoom nih, barangkali ada yang mau request atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Karena di sini kita akan membagikan sebuah insight berkaitan dengan market itu sendiri. Dan kita tahu bahwa sekarang kita menghadapi kuartal keempat ya. Dan kuartal keempat itu akan erat kaitannya dengan yang namanya tutup buku. Dan tutup buku ini akan pengaruh terhadap equity market atau pasar saham ya. Mungkin saya akan share sebelum ditutup pada webinar pada siang hari ini ya, berkaitan dengan equity market ya, khususnya Nasdaq dan juga mungkin saya akan bahas sedikit mengenai oil. Kita akan ke indeks Nasdaq terlebih dahulu ya, karena kita tahu bahwa Nasdaq di sepanjang 4 minggu ini bergerak sudah relatif naik cukup signifikan ya, 4 minggu berturut-turut. Hal ini disebabkan karena adanya potensi suku bunga diturunkan di bulan Maret mendatang, ditambah kita tahu bahwa setiap akhir tahun ada yang namanya window dressing. Itu yang membuat aktivitas transaksi di pasar modal Amerika meningkat. Makanya volume yang terjadi di Nasdaq itu membuat kenaikan yang cukup signifikan karena investor mengincar pergerakan awal tahun yang ada potensi untuk meningkat dari sisi pasar saham karena ada yang namanya January effect itu sendiri. Secara teknikal sebenarnya sudah menyentuh target 16.000 dari sisi Nasdaq, mungkin ada potensi untuk correction terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita lihat di time frame daily, harga sudah 4-5 kali candle di sini yang terbentuk gagal menembus level 16.000. Katakanlah ini level tertingginya, maka ada potensi untuk correction terlebih dahulu ya. Tapi kembali lagi ini tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena dikhawatirkan Senin nanti ada lonjakan harga yang cukup besar karena dolar indeks yang turun ataupun dari sisi pasar saham relatif agresif melakukan pembelian. Jadi jangan terlalu korelasikan dengan dolar indeks dari sisi Nasdaq karena secara tren ataupun secara pergerakan memiliki uniqueness-nya tersendiri seperti itu. Dan kita bisa lihat bahwa di selama 2 hari ini Nasdaq tidak bergerak kemana-mana ya, hanya di range kecil saja, naik turunnya tidak begitu signifikan, tapi kembali lagi saya tekankan, jangan terlalu gegabah ketika pasar sedang sepi pada saat ini. Karena kalau misalkan kita gegabah, kita akan terlalu prematur terhadap analisis yang kita develop. Karena apa? Kita perlu membutuhkan katalis yang akan terjadi di minggu depan, seperti rilis data PMI, data jobless, data GDP, dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi indeks Nasdaq, seperti itu. Kemudian saya akan bahas oil ya sebelum penutupan. Dari sisi oil kita ada potensi untuk menguat ke 82 ya. Karena berdasarkan analisis saya ini ada potensi membentuk pattern inverse
head and shoulder. Ini left-nya, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Kalau misalkan harga oil ini bertahan di 75, maka ada kemungkinan untuk bisa revisit ke 82 at least di minggu depan atau bahkan 2 minggu mendatang atau bahkan 1 bulan ke depan ya, kalau misalkan tidak ada katalis apapun yang menggerakkan harga minyak seperti itu. Jadi aset yang menarik ya untuk kita incar adalah dari sisi sektor energi, kemudian juga dari sisi minyak, dan juga untuk sahamnya mungkin bisa mengincar dari sisi sektor perbankan. Karena akan banyak orang yang menyimpan uang ke dalam bentuk produk perbankan di akhir tahun untuk mengamankan dana, untuk liburan, untuk spending, untuk konsumsi, dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin karena saya lihat tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk webinar pada siang hari ini kita cukupkan. Terima kasih, selamat siang, dan happy weekend.